Kak Anggi. Gimana kabarnya hari ini? Kakak Anggi sehat, Kakak Uli? Puji Tuhan, sehat juga Puji Kak. Tuhan. Sekarang kita mau sapa abang-abang pemusik ya Kak? Betul. Dari Kak Uli dulu. Boleh. Halo Bang Evan, pagi. Selamat pagi Bang Evan. Halo Bang Anto, selamat pagi. Pagi Bang Anto. Nah, ada satu lagi nih Kak yang mau kita sapa. Siapa Kak? Adik-adik di rumah. Oh iya, coba Kak Anggi yang sapa ya. Oke, selamat pagi adik-adik. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis, amin. Laskar Kristus. Yes, yes, yes. Nah, Kakak Uli, untuk supaya tambah semangat lagi, kita nyanyi ya Kak. Kita nyanyi yang gerak-gerak. Lagu apa tuh Kak? Kita nyanyi lagu I Love You Jesus. Oke, adik-adik bangkit berdiri ya. Berdiri. Oke, ayo Ayo Bang. Bang, semuanya nyanyi sambil tepuk tangan. Kedengeran gak sih Kak? Ya, yang gak kedengeran. Coba kita tes lagi. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis, amin. Laskar Kristus. Yes, yes, yes. Nah, oke, kayaknya udah cukup semangat ya Kak. Ya, sekarang kita mau mulai ibadah kita nih Kak. Kita mau nyanyi lagu bersuka di dalam Tuhan. Masih bisa sambil bangkit berdiri ya Kak? Ya, tetap berdiri adik-adik. Ayo Bang. Bang. Adik-adik semua lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita mau bersatu dalam doa. Puji dan syukur ya Bapak kami ucapkan kehadirat-Mu atas hari baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Jika sebentar kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan yang berkati setiap kami. Kami juga berdoa buat pendeta yang akan memberikan firman-Nya, kiranya Tuhan yang bungkus sesuai dengan kehendak-Mu saja.
Kami serahkan diri kami dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita sudah siapkan hati kita tadi ya Kak. Kita mau lanjut memuji nama Tuhan lagi. Betul Kak. Tapi adik-adik suruh duduk dulu. Boleh duduk. Nah, sambil duduk kita tetap bernyanyi dengan semangat. Kita nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ayo Bang. Seneng banget ya Kak Anggi, Tuhan Yesus masih inget nih sama kita semua. Betul. Dan kita juga tadi udah menjawab iya panggilan Tuhan. Berarti kita mau menjadi anak-anak Tuhan Yesus ya Kak? Iya. Sekarang kita juga mau dengar-dengaran hukum Taurat Tuhan. Oke. Untuk minggu ini terambil dari hukum Taurat yang keberapa Kak? Hukum Taurat yang pertama dan yang kedua. Kita baca secara bergantian ya Kakak. Kakak Anggi yang pertama, Kakak Uli yang kedua. Oke Kak. Adik-adik di rumah sambil mengikuti ya. Hukum Taurat yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Nah, itu dia. Minggu ini kita diingatkan untuk mengasihi Tuhan ya Kak. Betul. Sebenarnya hukum Taurat ada berapa Kak? Ada 10. Hukum yang pertama sampai keempat Tentang mengasihi Tuhan. Sedangkan yang kelima sampai ke 10 mengasihi sesama. Ya, itu diingat ya adik-adik. bukan cuma diingat tapi juga dilakuin ya Kak. Oh iya betul, diingat dan dilakukan. Oke. Selanjutnya kita masih memuji Tuhan lagi Kak. Kita nyanyi yang joget-joget nih. Berarti adik-adik bangkit berdiri dong, Boleh. Kak? Kita undang adik-adik untuk semua bangkit bangkit berdiri. berdiri. Kita nyanyi lagu apa, lagu Kak? Yesus Kekasih Jiwaku. Ayo. Ayo. Bang. Joget. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Kau angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan tenang ku puji dengan kecapi, aku bernyanyi, Haleluya Yesus kekasih. Sayang, 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 aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anak, aku disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Ya. Yes. Nah, kalau tadi kan kita baca hukum Taurat Tuhan Kak. Sekarang kita mau baca epistel. Minggu ini diambil dari
Yesaya 40 ayat 31. Berarti episode ini ayat bulanan kita ya Kak yang baru? Iya, betul. Untuk bulan September. Iya. Nah, kita baca bersama-sama ya Kak, adik-adik di rumah sambil mengikuti ya. Dari ayatnya dulu ya Kak. Ya. 1, 2. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Wah, Ya, ayatnya bagus ya Kak. bagus Kak. Tadi kan kita diingatkan nih, kalau kita harus menanti-nantikan Tuhan karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Betul. Berarti kita harus mengandalkan Tuhan setiap saat ya Kak? Iya, dalam kondisi apapun. Betul. Waktu itu senang ataupun susah, misalnya adik-adik lagi sakit, harus berdoa sama Tuhan. Karena Tuhan selalu peduli dengan apa yang terjadi dalam hidup kita ya Kak? Betul. Dan Tuhan juga nggak akan pernah meninggalkan kita. Anak-anak Iya. kita semua. Oke. Sekarang kita mau kembali Bernyanyi, kita menyanyikan lagu Allah Peduli. Ayo, Ayo Bang. Bang. Banyak perkara yang tak dapat mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Allah peduli. Nah, sekarang kita mau lihat video yang sudah dikirimkan adik-adik Kak. Wah, kayaknya udah banyak nih Kak yang nunggu. Wah. Kita saksikan sama-sama ya. Oke, silahkan. Silakan. Halo semuanya, nama aku Caroline Manurung dan kali ini aku mau baca ayat hafalan yang ada di kitab Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Dadah. Yesaya 40 ayat 31a. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang
dengan kekuatan sayapnya. Terima kasih. Selamat pagi Kak, nama saya Sergio Rodrigo Sitio. Saya kelas 1 SD. Saya tinggal di Jalan Setu Cipayung Raya. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Amin. Kenalkan, nama saya Boas Armansyah Sitio. Saya tinggal di Jalan Cipayung Raya, kelas 6. Ayat hafalan saya Yesaya 40 ayat 31. A. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Amin. Keren. Adik-adiknya bisa menghafal padahal ayatnya cukup panjang ya Kak. Wah keren, tepuk tangan. Nah, buat adik-adik yang belum kirim atau yang masih mau kirim gimana tuh Kak caranya? Ya, jadi adik-adik bisa hafalin ayatnya dulu, kan masih ada waktu nih. Ya. Dari Senin sampai Rabu. Nah, terus adik-adik minta tolong mama atau papa buat Merekam. videoin. Iya. Nah, setelah itu bisa dikirim ke guru-guru sekolah minggu yang dikenal, Kak. Betul, siapa aja, nggak harus guru kelasnya ya. Tapi jangan lama-lama ya, Kak Anggi. Ditunggu paling lambat hari apa, Kak? Oh, hari Rabu jam 7 malam Habis ya. itu dimasukin ke YouTube Sekolah Minggu. Iya. Oke, ditunggu ya adik-adik. Nah, supaya adik-adik lebih hafal lagi, kita ulang ya, Kak, ya, Oh sekali iya, lagi. kita baca sama-sama ya Kak. 1, 2. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu dia ayat hafalannya. Iya. Nah, Sekarang kita mau siapin hati kita, Kak. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi lagu Hati Sebagai Hamba. Ayo, Bang. Ayo, Bang. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya? Semua pasti sehat-sehat. Karo tua juga sehat loh. Karo tua sehat, adik-adik pasti sehat. Siapa yang belum mandi di sini mau ibadah? Udah mandi ya? Nah, kalau mau ibadah, siapa yang makan dulu? Udah pada makan belum? Kalau nggak makan nanti pasti apa dong? Lapar, lemes, nggak bisa dengerin cerita Tuhan Yesus deh. Iya kan? Nah, karo tua sebelum cerita kita berdoa dulu ya. Yuk
Mari kita bersatu dalam doa. 1, lipat tangan. 2, tunduk kepala. 3, tutup mata. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan, agar kami dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang Karotua mau cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, dengerin semuanya ya, duduk yang manis. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi. Mereka pergi berjalan kaki. Wah, ternyata adik-adik banyak sekali yang mengikuti mereka. Mereka terus mengikuti Tuhan Yesus karena mereka percaya bahwa Tuhan Yesus pernah memberikan mujizat, menyembuhkan orang sakit, banyak semua. Tuhan Yesus memberikan pengajaran-pengajaran pada orang banyak-banyak itu semuanya duduk mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Lah, ternyata adik-adik karena sudah mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka lapar. Mana sudah gelap, sudah sore. Tuhan Yesus panggil murid-muridnya. Ayo sini kamu semua murid-murid saya. Yuk. Nah, mereka semua lapar. Apakah kalian punya makanan? Murid Tuhan Yesus bilang, tidak ada Tuhan. Tuhan Yesus mau mencobai mereka. Terus tiba-tiba datang murid Tuhan Yesus yang satu lagi, bilang, Tuhan Yesus, di sana ada anak kecil. Ada seorang anak kecil Tuhan. Dia membawa bekal. Dia punya 5 roti dan 2 ekor ikan. Nah, anak kecil itu datang menghadap Tuhan Yesus. Dia kasih sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus angkat itu, sudah dikasih anak kecil, dia angkat tuh makanannya, 5 roti dan 2 ekor ikannya. Tuhan Yesus berdoa supaya diberkati makanannya. Nah, selesai Tuhan Yesus memberkati makanannya, Tuhan Yesus pecah-pecahkan, dia bagi tuh makanan. Dia bagi. Ayo kalian juga ikut bagi ya, bagi sama orang. Orangnya sudah banyak itu, ada 5.000 orang. Laki-laki semua. Dibagi adik-adik. Ternyata apa? Mereka sudah kenyang semua. Wah, kita sudah kenyang nih. Mereka kekenyangan. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Kumpulkan semua makanan, sisa makanan yang ada. Tuhan Yesus bilang kumpulkan semua sisa makanan. Waduh, ternyata murid-muridnya kumpulkan. Sisanya banyak sekali. Ada 12 keranjang. Wah, Tuhan kita hebat ya. Dari 5 roti, 2 ekor ikan, sisanya banyak, ada 12 keranjang. Nah, adik-adik, dari cerita tadi, Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita sebelum makan harus berdoa dulu, mengucapkan terima kasih untuk makanan kita. Terus, seperti anak kecil tadi, dia tidak pelit. Dia punya makanan, dia kasih sama Tuhan Yesus. Nah, kalau adik-adik pelit, ada temennya enggak? Wah, enggak ada temennya, pasti enggak ada temennya. Jadi kita tidak boleh pelit, P-E-L-I-T, pelit ya. Seperti anak kecil tadi, kita harus mau berbagi. Terus yang ketiga, tidak boleh buang-buang makanan. Kalau kita makan, tidak boleh ada yang tumpah-tumpah, ada yang jatuh-jatuh. Semua harus kita makan, tidak boleh ada yang sisa. Ya, tuh Tuhan Yesus kita baik loh. Tuhan Yesus kita ajaib. Tuhan Yesus perkasa ya. Seperti apa? Seperti Laskar Kristus. Yes. Tuhan Yesus kita ajaib. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita dulu. Hore, Tuhan Yesus kita luar biasa, fantastis, hebat Tuhan Yesus kita ya. Sebelum kakak berdoa, tutup doanya, kita nyanyi dulu yuk.
Lagunya 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dia kasih makan 5.000 orang, sisa 12 ranjang. Nah itu lagunya 5 roti dan 2 ekor ikan. Nah adik-adik, kita tutup dulu ibadah kita ini, firman Tuhan kita ini kita tutup ya. Yuk kita satu, sama-sama berdoa. Lipat tangannya lagi ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Bapa, supaya kami tidak pelit, supaya kami mau berbagi makanan buat teman-teman kami yang membutuhkannya. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Segar ya Kak. Ya. Nah, sekarang kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau mengumpulkan persembahan kita nih Kak. Nah, karena kan masih ibadah online nih Kak, kita mengumpulkan persembahannya. Adik-adik bisa dikasih persembahannya ke mama papa. Nanti mama papa yang menyerahkan ke gereja. Bisa langsung ke gereja, ke kantor gereja hari apa aja Kak Uli? Hari Selasa, Jumat, dan Sabtu. Hari Selasa, Jumat, dan Sabtu. Bisa juga nih Kak, langsung diserahkan ke situ sektor masing-masing. Atau Yang lebih gampang bisa transfer ke rekening gereja. Nomornya ada di Warta Jemaat ya Kak. betul. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan lagu nih Kak dari buku ND nomor 792. Pasu Hami O Tuhan. Kita undang adik-adik bangkit berdiri ya Kak. Ayo adik-adik sambil bangkit berdiri. Pasu Hami O Tuhan, sayu semuna meni, sayang rehot pamati Tuhan, rehot tunggu-tunggu. Di portio baik malam Tuhan, kabaran asli roha, tuna masakit, tuna dangori, bebang kami. Aja musik. Pasu Hami O Tuhan, sayu semuna meni, sayang rehot pamati Tuhan, rehot tunggu-tunggu. Di portio baik malam Tuhan, onang dosa, dosa di hati, Marilah kita doakan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nah, karena kita sekarang awal bulan, kita merayakan ulang tahun adik-adik dan kakak sekolah minggu, Di bulan Agustus ya? Iya, yang berulang tahun di bulan Agustus. Nah, kita mau menyanyikan nih Kak buat mereka lagu selamat ulang tahun. Ayo Bang. Ayo Bang. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia, melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu adik-adik, selamat ulang tahun. Kembali lagi. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu adik-adik, selamat ulang Ya, kakak dan abang mengucapkan Selamat ulang tahun. buat adik-adik dan juga kakak sekolah minggu. Ya, semoga Tuhan Yesus memberkati. Nah, biasanya kan kalau ulang tahun ada hadiahnya nih Betul. Kak. Kita mau kasih hadiah ya buat adik-adik iya, dan juga. kita kasih hadiahnya doa. Iya, Kang Gia kan mimpin kita. dalam Oke. doa. Silakan Kak. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan kepada kami, keluarga besar sekolah minggu, kepada adik-adik sekolah minggu, kakak abang sekolah minggu, dan orang tua adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa untuk adik-adik sekolah minggu dan kakak sekolah minggu yang sudah bertambah usianya 1 tahun lagi. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan untuk mereka semua.
hingga boleh masuk ke tahun yang baru. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai mereka dalam setiap aspek kehidupan mereka. Tuhan sertai setiap langkah mereka untuk mereka boleh selalu ada dalam lindungan Tuhan. Tuhan yang sertai mereka dalam mengejar cita-cita harapan mereka. Tuhan yang melindungi mereka selalu, jauhkan mereka dari mara bahaya. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama anakmu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Sekarang kita udah sampai di penghujung acara nih, Wah, Kak. udah mau selesai ya ibadahnya, Kak. Nah, Tapi sebelum berpisah dengan adik-adik, kita mau ngasih pengumuman dulu. nah, ini yang selalu kita ingatin ya, Kak, supaya adik-adik tetap rajin berdoa dan membaca Alkitab. Nah, walaupun masih online, tetap harus berdoa dan membaca Alkitab. Nah, di situasi yang masih dalam keadaan pandemi, kakak abang sekolah minggu tetap ingatin adik-adik untuk melakukan, ada udah berapa M nih, Kak? Sekarang udah ada 6 M. Wah, Tambah banyak. tambah banyak. Yang pertama, memakai masker. Apalagi kalau keluar rumah ya, Kak. Betul. Jangan lupa untuk memakai masker. Apalagi, Kak, Mencuci tangan. pakai sabun ya, Kak, biar bersih di air yang mengalir. Betul. Apalagi kalau misalkan mau makan, Iya. ya. Terus yang ketiga, jaga jarak, menjaga jarak. Apalagi kalau misalkan keluar bertemu dengan orang asing, Iya. harus menjaga jarak ya. Jaraknya berapa sih, Kak? Minimal 1 meter, Kak. 1 meter. Oke, yang keempat. Nah, ini adik-adik masih dalam masa pertumbuhan, jadi harus makan makanan yang bergizi, sehat. Terus yang kelima, melakukan olahraga. Meskipun Jadi- di rumah kita masih tetap bisa olahraga ya, Kak. Iya betul, jalan-jalan di teras gitu. Yang terakhir, keenam, menjaga kebersihan diri sendiri, mandi, Gosok sikat gigi, keramas ya, Kak. keramas, Harus rutin. gitu. Pokoknya harus bersih, sih. Oke deh, Kak, itu Ya. aja. Kita mau pamitan, Kak. Sampai jumpa adik-adik, sampai bertemu minggu depan. Dadah. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Mama, pernah dengar nggak cerita Dani si pahlawan yang cilik? Belum pernah tuh, gimana ceritanya? Jadi beginilah mama ceritanya. Pada zaman dahulu, di masa perjuangan, adalah seorang anak kecil yang cerdik dan banyak akal. Namanya Dani. Pada suatu ketika, saat Dani sedang berjalan seorang diri, ia pun bertemulah sama pasukan tentara asing. Badannya tinggi besar, senjatanya panjang. Dani pun merasa was-was jika nanti harus bertemu pasukan tentara asing itu. "Oh anak kecil, kesini kau." Tentara itu memanggil Dani yang sedang berjalan. Dengan takut-takut, Dani menghampiri pasukan tentara itu. "Coba katakan, di mana Jenderal Sudirman itu berada?" Dani pun bingung, takut, dan tidak tahu harus berbuat apa. Sampai akhirnya, Dani punya ide. Ting! Ia pun menunjuk ke arah selatan. Dengan perasaan takut. "Mama, tanya dong, kenapa ke arah selatan?" Iya, kenapa ke arah selatan? Kok nggak ke utara, ke barat, atau ke timur? "Iya, karena di arah selatan itu ada padang rumput. Yang rumputnya tinggi-tinggi dan bikin gatal-gatal kalau melewatinya." Dan pasukan asing itu pun pergilah ke sana. Singkat cerita, bertemulah pasukan tentara asing dengan pasukan Jenderal Sudirman. Dan pertempuran itu dimenangkan sama pasukan Jenderal Sudirman. Oh begitu. Iya, habisnya tentara asing itu
Waktu mau menembak, garuk-garuk dulu. Mau masang meriam, garuk-garuk dulu. Jadi kalah tuh sama pasukan Jenderal Sudirman. Ah, ngarang kamu Daniel. Enggak, Mama. Daniel pun enggak ngarang. Yang ngarang ceritanya Bapak. Oh, Bapak. Shalom, saya Atari Lasyani Par dan ini Mama Lila. Halo semua, shalom. Nah, Lila mau cerita apa nih sekarang? Gini Mam, Lila mau cerita tentang kemerdekaan Indonesia. Kita kan merdeka sejak proklamasi kemerdekaan dibacakan Bung Karno dan Bung Hatta tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sejak itu Indonesia bebas dari penjajahan kan, Ma? Oh gitu. Nah, Lila tahu nggak sebelum Indonesia merdeka itu Indonesia pernah dijajah sama bangsa apa aja? Kita pernah dijajah oleh Belanda, terus Jepang, Mam. Mereka itu jahat, mengambil seluruh hasil kekayaan alam kita untuk mereka. Bersyukur kepada Tuhan kita akhirnya sudah bisa merdeka selama 76 tahun ya. Nah, selama memperingati 17-an biasanya kan ada lomba-lomba. Nah, Lila memperingatinya gimana nih? Sekarang kan masih pandemi, Mam. Jadi Lila cuma memperingati hari kemerdekaan dari rumah aja. Upacara bendera juga dari rumah via televisi. Lila juga ikutin lomba 17-an juga loh, Ma. Tapi dari rumah juga. Kita pakai Zoom, lomba online, ada lomba make upin merias wajah Mama. Kami lomba di halaman rumah Opung. Kami lomba makan kerupuk. Seru deh, anginnya kenceng, kerupuknya jadi susah dimakan, hehehe. Lalu lomba memasukkan pensil ke dalam botol juga seru. Iya, seru juga sih ya. Nah, jadi selama pandemi ini Lila harus semangat ya. Iya dong, Mam. Kita harus semangat kayak para pejuang 45. Kita juga harus jadi pejuang dengan menjalankan protokol kesehatan, kan perang sama COVID. Lila juga selalu menerapkan 6M, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan, dan makan makanan yang bergizi. Lila juga berdoa agar pandemi bisa segera berlalu. Kita berjuang bersama ya, Mam. Merdeka, merdeka, merdeka. Tuhan Yesus memberkati Indonesia. Halo kakak-kakak sekolah nunggu dan teman-teman semua. Saya Karen Penisala Semanata. And this is my beautiful mommy. Her name is Alin Krista Boruna Pitupulu. Halo semuanya. Today I wanna tell you something about independence. Ya, tentang kemerdekaan. Indonesia sudah 76 tahun merdeka. Banyak ya, Nak ya, 76 ya. Angkanya apa aja tuh, Nak? 7 dan 6. Dulu para pejuang kita berusaha melawan penjajah dengan bambu runcing. Perjuangan mereka sudah selesai. Sekarang tinggal kita yang melanjutkannya. Kamu berjuang, Nak? Bisa. Karena Karen masih kecil, jadi Karen berusaha belajar, membantu orang tua, berdoa. Wah, hebat ya, Nak ya. Terus apa lagi, Nak, yang mau kamu sampaikan sama teman-teman? Jangan main HP. Nah, ini yang penting nih. Jadi harus bagaimana, Mak? Harus belajar, berdoa. Oh gitu. Jadi sekarang kita mau apa, Nak? Nyanyi ya. Kita nyanyi Hari Kemerdekaan. Juga
tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Merdeka! Dadah! Halo, nama saya Wilda Graciela Samosir. Saya Adelina Nenggolan. Kami dari keluarga Samosir mau menampilkan storytelling dengan tema kemerdekaan. Selamat menyaksikan. Halo, Dede Wilda. Halo juga Mama. Dede lagi ngapain? Lagi baca buku cerita Tentang apa? tentang pengemis Bartimeus. Oh, ceritanya gimana? Jadi ceritanya pengemis Bartimeus itu buta. Terus Suatu hari Tuhan Yesus datang, Mah. Dia bermohon untuk dipulihkan penyakitnya. Terus? Nah, udah kan. Habis itu Tuhan Yesus udah sembuhin dia, Mah. Oh, berarti dia sudah tidak buta lagi? Iya. Wah, berarti dia sudah bebas dong ya? Berarti Iya. dia bisa lihat muka temannya, Iya. bisa lari-lari. Iya. Berarti dia sudah bebas dari penyakitnya ya? Iya. Berarti dia sudah merdeka dong. Iya. Nah, sekarang kalau kayak bangsa Indonesia, bulan apa sekarang? Bulan Agustus. Merayakan? Kemerdekaan 17 Agustus. Oh, merdeka itu artinya apa? Merdeka itu artinya 17 Agustus. Nah, merdeka itu artinya bahwa kita sudah tidak dijajah lagi. Seperti Bartimeus, dia dijajah oleh penyakitnya. Kalau bangsa Indonesia sudah tidak dijajah lagi oleh bangsa lain. Iya. Iya, makanya dalam mengisi kemerdekaan kita harus rajin belajar, terus mempererat persatuan. Contohnya mengasihi tetangga kita walaupun tidak sama dengan kita agamanya. Iya. Iya kan? Iya. Jadi bisa. Bisa. Jadi mari kita isi kemerdekaan ini. Ayo. Ayo. Jadi kita bikin salam merdeka. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Halo kakak-kakak guru sekolah Nenggu, apa kabar? Nama saya Grace. Aku sama Mama mau cerita tentang kemerdekaan. Ya, kakak, bulan ini kan kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, negara tercinta kita. Kakak tahu nggak tanggal berapa, bulan tahun berapa Republik Indonesia merdeka? Tahu lama negara kita merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Ih, pintar guru mama lo. Nah, iya. Tahu nggak sebelum merdeka kita pernah dijajah sama bangsa lain? Coba dijajah sama bangsa apa? Bangsa Jepang. Oh, pintar. Dijajah selama berapa lama? 3,5 tahun. Yo, iya. Jadi negara kita dijajah sama Jepang selama 3,5 tahun. Negara kita menderita, disiksa. Terus kita rakyatnya dibuat kerja paksa. Namanya itu Romusa. Tapi puji Tuhan ya Kak ya. Setelah itu di tanggal 17 Agustus 1945 negara kita merdeka dan diproklamirkan. Tahu nggak siapa yang memproklamirkan negara kita, Republik Indonesia? Papa I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta. Ya, pintar. Iya, puji Tuhan. Jadi setelah itu negara kita diproklamirkan jadi merdeka di tanggal 17 Agustus 1945. Dan tahun ini di bulan Agustus tanggal 17 negara kita merayakan kemerdekaan yang ke-76 tahun. 17 Agustus nih, tahu nggak lagu 17 Agustus? Tahu lama. Coba nyanyi biar mama dengar. 17 Agustus tahun 65 itu
tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Yeay, baru mama pintar. Merdeka. Hai semua, nama aku Caroline dan kali ini aku mau menceritakan tentang upacara virtual dalam menyambut ke 76 RI. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, suasana hari ini masih pandemi sehingga kegiatan upacara di lapangan masih sangat terbatas. Tidak semua daerah bisa mengadakannya karena tidak memungkinkan dari aspek kesehatan. Alhasil, saya bersama keluarga berniat untuk mengikuti upacara virtual Hari Kemerdekaan Indonesia yang digelar oleh pemerintah melalui video konferensi. Walaupun hanya sekadar upacara virtual, saya sangat senang karena bisa bergabung dengan begitu banyak rakyat Indonesia serta satu room dengan presiden maupun wakil presiden. Adapun rangkaian kegiatan upacara virtual dimulai sejak pukul 08 pagi dan berakhir pada jam 6 sore kurang tepatnya pada saat upacara penurunan bendera merah putih. Pada setiap sesinya saya lihat banyak penampilan musik tradisional serta kuis berhadiah sebagai hiburan. Para peserta upacara lainnya pun cukup banyak yang mengenakan pakaian adat. Walau begitu, mudah-mudahan pada tahun depan kita bisa upacara RI dengan tenang dan bersama